semuanya. Sebelum mulai, ada sedikit disclaimer. Alur yang saya bawakan ini berdasarkan novelnya. Kalau ada perbedaan dengan versi Donghua, jangan salahin saya ya. Salahin aja studionya. Tenang, biasanya perbedaannya cuma sedikit kok. Paling cuma dipersingkat. Malahan di versi novel biasanya lebih jelas dibanding Donghua-nya. Jadi, santai aja. Siapin cemilan kalian, dan mari kita nikmati serta dengarkan versi novel ini bersama-sama. Bab 1036. Menemukan harta secara kebetulan. Setelah pertarungan usai, para makhluk agung dari ras iblis dan aliansi 9 wilayah pergi. 7 rombongan penonton makhluk agung dari ras lain yang tertarik oleh keributan mengamati dari jauh. Sesudah itu, kerumunan bubar pelan-pelan. Semua yang terjadi persis seperti deskripsi yang diberikan kesatria Guangzhou, ujar Luo Feng sambil melayang di langit padang sepi, dengan binatang bertanduk emas berjongkok patuh di bahunya. Makhluk agung di dalam bintang asal sangat berhati-hati. Kalau hartanya terlalu sedikit, atau mereka tak cukup yakin, mereka tidak akan bergerak. Saat ras iblis bertarung melawan aliansi 9 wilayah tadi, tidak ada aura harta sejati sama sekali. Mungkin hanya melibatkan beberapa harta biasa. Jika auranya disembunyikan, maka harta sejati tak mudah dibedakan dari harta biasa, hanya dari wujud luarnya. Namun di bintang asal, keadaannya berbeda. Bintang asal dipenuhi benda berharga. Saat berbagai jenis harta muncul, mungkin tak akan ada respon besar. Ketika seri harta tertentu muncul, mungkin ada sedikit respon. Tetapi saat kelahiran harta sejati, pasti ada respon. Semakin besar responnya, semakin tinggi tingkatan harta sejati itu. Bahkan kadang-kadang sebuah istana muncul dari bawah tanah, disitulah harta sejati tersembunyi. Jadi, bisa disimpulkan, semakin besar responnya, semakin tinggi tingkat harta sejati tersebut. Luo Feng memandangi pusaran dari kejauhan menggantung di udara. 1 gerbang pusaran lagi, tanpa cara untuk tahu bintang asal mana yang dihubungkan jalurnya. Menurut deskripsi dalam informasi yang ia terima, ada 10.081 bintang asal dan ada 10.081 gerbang pusaran tersebar acak mengarah ke masing-masing bintang. Di antaranya, hanya 1 yang dipakai untuk keluar, jalur yang mengarah ke gerbang pusaran yang digunakan Luo Feng saat datang. 10.080 jalur lainnya mengarah ke 10.080 bintang asal yang lain. Semua makhluk agung di bintang asal mengejar harta. Mereka tidak berlari ke sana kemari secara serampangan. Banyak yang berjaga di suatu titik dan menunggu dengan sabar. Begitu mereka merasa sejejak aura atau tanda khas lain di suatu tempat, mereka akan menerjang ke sana. Luo Feng memutuskan belajar dari pengalaman generasi sebelumnya di bintang asal. Ia akan mengikuti pola mereka dengan setia. Luo Feng segera menukik dan terbang memasuki hutan purba yang cekung. Ada sebuah gunung setinggi sekitar 600 mili, walau jauh lebih tinggi dari gunung manapun di bumi. Di bintang asal, ketinggian itu dianggap biasa. Pepohonan purba, bunga dan dedaunannya menakjubkan. Menginjak karpet daun gugur, Luo Feng berjalan santai. Tekanan di bintang asal ini luar biasa. Abadi yang lemah pasti hancur. Namun, tanaman-tanaman ini bisa tumbuh dan bermekaran di antara gunung dan bebatuan. Kata Luo Feng menatap sebatang pohon pendek bertubuh kekar, batangnya setebal 30 meter. Jelas, tanaman ini semua bisa jadi bahan senjata abadi. Mereka pasti material langka bernilai tinggi. Luo Feng tahu itu, tetapi ia tidak akan mengambil apapun. Sudah banyak pendahulu perintis yang mencoba sebelumnya. Luo Feng menendang batang pohon. Dari benturan daya tubuh dewa kuat menabrak pohon itu, Luo Feng merasakan pohon besar itu menyatu dengan daratan luas. Sekali tendang, seluruh tubuhnya mental ke udara dan ia mendarat jauh, berguling di antara taman bunga yang rimbun. Ia bangkit. Benar-benar, ia terkagum. Seluruh rimbunannya menyatu dengan bintang asal. Di intelijen disebut, flora di sini sulit dirusak. Bahkan jika makhluk tertinggi sengaja menghancurkannya, mereka akan bergabung dan tumbuh kembang cepat. Untuk memulihkan bentuk semula, Luo Feng mengisolasi dirinya dari sekitar dengan daya tubuh dewa. Lalu ia membakar daya itu di kaki kanannya. Dayanya melonjak besar. Ia menghentakkan kaki ke tanah. Segumpal tanah besar terhambur ke udara. Hentakan itu menciptakan lubang di tanah. Luo Feng menyingkir dan mengamati tanpa kata. Tak lama, tanah gembur itu rata kembali. Dan lubang itu tertutup lagi. Tak ada bekas. Semua kembali ke bentuk semula. Memang bintang asal yang luar biasa. Di bintang asal, benda apapun yang tampaknya menyatu dengan bintang asal, tanah, rimbunan, dan sebagainya,
Bisa diambil paksa, tapi hanya untuk sementara. Benda itu akan kembali ke tempatnya dengan cepat. Jadi mustahil memanen benda-benda itu. Hanya benda yang tidak menyatu dengan bintang asal, seperti harta yang baru muncul, yang bisa dibawa pergi. Sambil larut menikmati keajaiban bintang asal, Luo Feng berjalan menusuri hutan dan mengamati sekeliling. Ceng! Kaki Luo Feng menyentuh sesuatu yang keras. Dengan daya tubuh dewanya, batu biasa harusnya terseret pergi. Tanah tarata pun rata dibuat. Luo Feng menunduk. Sebuah tepi perak yang tajam nongol dari tanah. Ujungnya berlumur munar. Luo Feng merasakan objek itu dengan cermat. Ada keunikan padanya. Ia berkedip. Masa ia seberuntung itu? Di bintang asal, harta melimpah. Beberapa harta bisa muncul tanpa tanda-tanda. Bisa muncul di sungai atau di bawah tanah. Bahkan saat berjalan, seseorang bisa menemukan harta. Hal seperti ini bukan tak pernah terjadi. Menemukan harta saat berjalan, Luo Feng berjongkok dan menyentuh tepi perak itu dengan tangan kanannya. Kuku tajamnya mencengkram dan daya tubuh dewa melingkupi tepi perak itu baik jaring benang. Ia mengerahkan tenaga. Wah! Seperti mencabut wortel, ia menarik, tanah mengendor, dan sebuah benda perak bertubuh kotak, panjangnya sekitar setengah meter, tercabut dari tanah. Luo Feng menyapu benda itu dengan daya tubuh dewa, dan semua lumpur tersapu. Tampak sebuah kotak perak dengan tutup berukiran hukum kuno. Auranya samar, tapi jelas sebuah harta. Pantas Tuan Sembilan Bilah rela menggunakan 10 harta sebagai tanda terima kasih hanya untuk meminjam salah satu harta sejati milikku. Luo Feng menyeliwai. Di bintang asal ini harta begitu banyak sampai aku bisa menemukannya sambil berjalan. Menemukan harta saat berjalan memang keberuntungan. Namun memang benar di bintang asal ada banyak harta asal bertahan cukup lama, tidak sulit untuk mendapatkan belasan bahkan ratusan harta. Harta-harta itu bisa disumbangkan ke ras masing-masing untuk ditukar seri harta. Selain itu, harta tersebut juga bisa dibongkar menjadi material berharga yang biasanya sulit dapat. Dengan membongkar banyak harta, material bernilai tak terhitung bisa dikumpulkan dan dirakit ulang menjadi harta sejati biasa. Menciptakan harta sejati biasa bukan perkara mudah. Mungkin hanya satu orang di alam semesta yang mampu merakit harta sejati super seperti baju perisai dewa, jiwa asal, dan tombak Yanshen yakni tamu duduk gunung. Luo Feng mencempak kotak itu dengan jejak kehidupannya, seketika benda itu menjadi miliknya. Aliran informasi mengalir ke dalam dirinya, dan tubuh kotak perak itu menyusut cepat, seperti kubus sihir. Tak lama ukurannya tinggal sebuah buah persik. Hahaha, harta tipe segel yang bisa menyimpan ruang tersegel di dalamnya. Ini sebanding dengan bintang tersegel. Luo Feng mengangguk puas. Harta pertama sejak aku memasuki bintang asal ini, dan di hari pertama. Andai bisa dapat satu setiap hari, setelah ratusan atau ribuan tahun, berapa banyak harta yang kukumpulkan? Hahaha. Ia tahu itu mustahil. Namun menyenangkan juga membayangkan menemukan harta tiap hari saat jalan santai. Luo Feng berkeliling hutan selama setengah hari, tapi sayang tak ada harta lain yang ditemukan. Ia berjalan tanpa arah dan menemukan tempat kosong, lalu duduk bersila di antara daun-daun jatuh. Di sana, ia menunggu dengan sabar. Waktu berlalu, bintang asal telah terbuka selama 10 abad penuh atau 1000 abad, menedaskan bahwa peluang munculnya harta sejati generasi sebelumnya memang rendah sangat. Jarang. Akibatnya seri harta dan harta sejati biasa yang biasanya dianggap umum menjadi sangat diburu. Mencari harta perlu sedikit keberuntungan. Sudah 2 tahun sejak Luo Feng pertama menejak bintang asal, namun ia belum melihat seri harta sama sekali. Meski 3 kali ia berhasil merasakan auranya terasa lemah di indranya. Itu menunjukkan betapa tajamnya makhluk agung lain. Mereka yang paling dekat dengan lokasi harta saat muncul adalah yang paling beruntung. Pada 3 kesempatan munculnya seri harta itu, Luo Feng terlalu jauh. Saat ia tiba, perebutan sudah selesai. Keberuntungan. 1 seri harta pun tidak. Sudah 2 tahun aku baru mendapat 2 harta. Sayang sekali. Luo Feng berdiri di puncak hutan purba dan menatap kejauhan. 2 tahun untuk 2 harta sebenarnya masih efisien. Bagaimanapun hidup di bintang asal penuh risiko tanpa henti. Kini Luo Feng menyamar sebagai anggota aliansi binatang ruang. Karena aliansi itu menyandang aura misterius dan tidak duniawi, makhluk agung dari ras lain biasanya menghindar ketika berjumpa anggota aliansi ini. Selama 2 tahun, Luo Feng dan binatang bertanduk emas di bahunya sudah cukup dikenal. Setidaknya banyak makhluk agung yang tahu dan mengingat mereka. Aliansi umat manusia, aliansi iblis, aliansi ras otonom, dan aliansi prajurit serangga terus terlibat pertarungan sengit. Gugam Luo Feng. Selama ada alasan untuk bertarung, perang selalu mungkin. 4 ras puncak itu bertetangga satu sama lain. Kebencian terus menumpuk. Pertempuran di bintang asal selalu sangat brutal.
Mungkin Luo Feng masih terlalu muda untuk benar-benar mengerti. Walaupun ia pernah disergap mata-mata prajurit serangga yang menyebabkan kehancuran sebuah planet, dan ia diincar untuk dibunuh oleh kesatria penuhan lumpur, kebenciannya pada prajurit serangga, ras iblis dan ras autonom tidak sampai ke titik ekstrim atau membabi duta. Luo Feng tidak menyimpan kebencian sedalam itu. Namun makhluk agung umat manusia yang benar-benar hidup sangat lama berbeda. Mereka terlalu lama hidup dan menimbun konflik tak terhitung, sehingga kebencian pada 3 ras puncak lainnya menjadi menumpuk. Pertempuran demi pertempuran, kebencian bertambah setahap demi setahap. Pada akhirnya, kebencian setiap orang menjadi sangat dalam. Sudah 2 tahun di sini, tapi aku belum sekalipun terlibat pertarungan, desah Luo Feng. Saat ia sedang sedikit merasa iba pada dirinya sendiri, ia mendeteksi aura khusus yang menyebar ke arahnya. Kini setelah lebih berpengalaman, ia langsung terkejut. Seketika ia bereaksi. Ini Sri Harta, atau harta sejati biasa, dan auranya terasa dekat. Luo Feng bersemangat. 3 kesempatan sebelumnya ia sama sekali tidak dekat dengan lokasi harta, tapi kali ini sangat dekat. Shoot! Tubuh Mosa Luo Feng menyudut daya tubuk dewa dalam sekejap. Dalam kecepatan penuh, ia meluncur. Dum! Ia terbang lurus menuju sumber aura. Seorang raksasa dari ras penjara tingginya lebih dari 10 meter, seluruh tubuhnya terbakar api emas tampak bersama 2 kesatria lainnya, masing-masing setidaknya 100 meter tinggi. Mereka memiliki 12 pasang sayap hitam di punggung melengkung dan tubuh bersisik hitam. Auranya kuat, mungkin Sri Harta atau bahkan harta sejati. Mereka terbang bersama menuju sumber auranya. Aura kelahiran harta, itu harta. 6 rombongan berbeda yang kebetulan berkumpul di wilayah itu kini terbang ke sumber energi dengan kecepatan penuh. Mengikuti aura yang menyebar, rombongan yang berisi 2 atau 3 kesatria universal bergegas secepat mungkin menuju titik sumbernya. Bab 1037. Habis-habisan. Luo Feng melesat menuju sumber energi yang memancar di kejauhan. Dayanya kuat, pikir Luo Feng. Ia senang, sekaligus cemas. Senang karena sumber energi sekuat itu menandakan seri harta tingkat puncak, bahkan mungkin harta sejati biasa. Namun, ia cemas karena sekalipun ia sempat menjangkau harta itu lebih dulu, itu pasti akan memicu pertarungan berdarah. Sepertinya pertarungan pertamaku di bintang asal sudah diambang. Mata Luo Feng berkilat dingin. Shoot! Sebuah sosok muncul di sisi tubuh Mosha. Tubuh Samudra Jauh. Tubuh Samudra Jauh menyusut menjadi sekitar 9 meter dan berubah ke wujud binatang kepompong unggul lengkap dengan tanduk, sisi kelabu, dan ekor kalajengking. Tubuh Mosha seketika masuk ke cincin dunia. Takbin kombinasi pertarungan. Tatapan Luo Feng tajam. Ia memperkirakan binatang bertanduk emas sangat sulit dibunuh karena tubuh dewanya yang besar dan dilindungi baju perisai dewa. Tubuh Samudra Jauh pernah gagal membunuh kesatria Pei Feng, bahkan dengan penghancuran diri. Sementara tubuh binatang bertanduk emas punya level tubuh dewa dan pengganda yang setara dengan Pei Feng. Soal ukuran, binatang bertanduk emas ribuan kali lebih besar daripada Pei Feng, dan baju perisai dewa dapat melemahkan serangan materi 99,99%. Dengan baju perisai dewa, binatang bertanduk emas itu kokoh, pikir Luo Feng. Selain itu, tubuh dewa binatang bertanduk emas sangat kuat, dan tubuh Samudra Jauh memiliki cadangan daya setara dengannya. Tubuh Samudra Jauh tidak perlu lagi sekedar jadi gudang daya. Shoot! Shoot! Tubuh Samudra Jauh terbang ke angkasa dengan binatang bertanduk emas di bahunya. Ia menyeberangi hutan dan padang, lalu tiba di atas sebuah rawa. Di sana, Luo Feng cepat menangkap asal energi dan menuki ke bawah. Ia mendapati sebuah gagang hitam mencuat dari air. Hanya satu. Ia bersorak kecil. Itu harta sejati. Jika ada beberapa bagian, itu berarti seri harta. Namun dari yang terlihat, ini jelas harta sejati. Dan akulah yang pertama sampai. Luo Feng melesat menuju gagang hitam itu. Pada saat yang bersamaan, sebuah makhluk raksasa dari batu berapi dan 2 makhluk ras penjara bersayap 12 terbang ke arahnya. Mereka semua jelas melihat gagang hitam di rawa dan bilah yang mulai menampakkan diri. 3 makhluk itu sama-sama gembira. Harta sejati, salah satunya menjerit. Binatang ruang, letakkan harta sejati itu atau mati, raung makhluk berbatu berapi. Namun Luo Feng tak menghiraukan. Ia menempelkan telapak pada gagang hitam dan mulai menyusupi dengan daya tubuh dewa. Luo Feng merasakan gagang hitam itu menyatu dengan rawa. Celaka, sadar Luo Feng. Ini belum lahir sepenuhnya. Luo Feng tercekat. Hal seperti ini sering terjadi pada benda berharga. Misalnya, saat sebuah kuil perlahan menampakkan diri, tak seorang pun bisa masuk dan mengambil harta sejati di dalamnya sebelum kuil itu terbuka penuh. Aturan yang sama berlaku di sini. Mereka harus menunggu sampai bilah hitam sepenuhnya muncul dari air, barulah bisa diakui sebagai tuan. Hahaha, 3 makhluk itu bersorak melihat situasi itu. Si raksasa berbatu berapi tertawa terbahak-bahak. Minggir!
Tubuh samudra jauh dan tubuh binatang bertanduk emas menatap tiga makhluk ras penjara itu dan membentak, "Ini milikku, ras penjara, pergi atau mati." Dum! Dum! Tubuh samudra jauh dan tubuh binatang bertanduk emas membesar serentak. Tubuh samudra jauh yang tadinya 9 meter menjulang jadi lebih dari 5.500 mil, dan binatang bertanduk emas menjadi 6.000 mil. Menurut jurus dewa-dewa dunia, panjang tubuh tidak mempengaruhi daya selama tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Dengan tinggi lebih dari 5.500 mil, tubuh samudra jauh dapat mengeluarkan daya puncaknya. Tubuh samudra jauh berdiri sedangkan binatang bertanduk emas melayang dengan sayap terbuka. Kini, giliran mereka memandang tiga makhluk mungil itu dari atas. Tiga makhluk mungil, raksasa berbatu berapi sekitar 10 km tinggi, sedangkan dua makhluk bersayap 12 hanya sekitar 100 meter. Benar-benar mungil dibanding raksasa yang hadap mereka. Si raksasa batu berapi mendongak pada dua raksasa itu dan mendengus. Tidak! Dua makhluk bersayap hitam ketakutan. Ukuran kerap mewakili kekuatan. "Laini," kata salah satu bersayap hitam. Meski binatang ruang terkenal karena ukurannya, binatang bertanduk emas dewasa biasanya 600 mil. Memang ada metode dalam aliansi binatang ruang untuk meningkatkan gen. Kita pernah melihat yang 6.000 mil. Tapi ada apa dengan binatang kepompong ungu itu? Yang terbesar yang pernah kita lihat sekitar 60 mil. Kok yang ini sebesar ini? Jangan pikirkan itu. Yang penting, makin besar mereka, makin sulit dibunuh. Di bintang asal, para penguasa tingkat tinggi biasanya bertindak sendiri. Hampir semua yang berkelompok adalah kesatria senior. Mereka dua, kita tiga. Aku hadapi binatang bertanduk emas. Kalian berdua urus binatang kepompong ungu itu. Kita rebut harta sejati bersama. Baik. Jangan terjebak perang berkepanjangan. Mereka raksasa, kita yang rugi kalau dibiarkan lama. Tubuh samudra jauh lebih dari 5.500 mil. Dan binatang bertanduk emas 6.000 mil. Mereka menutupi langit dan bumi sampai ketiga kesatria itu tak lagi melihat bilah hitamnya. Lo Feng memusatkan perhatian pada bilah hitam. Itu perlahan muncul. Sebentar lagi akan tampak sepenuhnya. Asal bisa melewati waktu tunggu ini, harta sejati itu jadi milikku, pikir Lo Feng, melirik tiga makhluk mungil di bawahnya. Ia harus waspada. Biasanya, para penguasa alam semesta tingkat tinggi bertindak sendiri di bintang asal, sementara kesatria senior beraksi berkelompok. Tiga kesatria senior adalah kombinasi kuat, namun Luo Feng tetap yakin bisa bertahan. Kesatria senior setara kesatria Shi Huo. Dulu, aku cuma semut di hadapannya. Sekarang, tiga kesatria senior pun bisa kuhadapi. Tanpa sadar, ia sudah berdiri di jajaran makhluk tertinggi alam semesta. Serang! Ketiga makhluk itu bergerak bersamaan. Cermin aurora benang emas. Domain hukum. Gabung. Domain aurora benang emas. Binatang bertanduk emas menampakkan taringnya dan memicu cermin aurora benang emas dengan membakar tubuh dewa. Seketika, wilayah 60 juta mil persegi di sekitarnya terperangkap dalam cahaya emas tak berujung. Harta tipe domain. Resistansinya kuat sekali, minimal harta domain tingkat puncak kalau bukan harta sejati tipe domain. Binatang ruang itu punya harta domain. Ketiga makhluk itu gentar. Harta itu setara harta sejati biasa. Meski mereka bertiga, tertekan domain membuat mereka tidak di atas angin. Binatang ruang, kau cari mati. Raung si raksasa batu berapi melesat ke binatang bertanduk emas. Bak kilat, mengayungkan palu berapi. Mampus bajingan ras penjara. Pekik binatang bertanduk emas, mengepakkan sayap Shiwu. Sayap Shiwu puluhan ribu mil lebarnya, membelah ke arah si raksasa batu berapi seperti dua bilah raksasa. Bintang dan api menggelegar di langit. Sayap itu menghantam si raksasa batu berapi. Meski kebijakan Lo Feng belum mencapai level pamungkas, ia sudah lama memperkuat jurus itu. Satu misteri bisa dipakai dengan beragam cara. Setelah waktu panjang, gerakan ketiga kebijakan rembulannya sudah mampu mengalahkan semua 1.600 pesaing yang disiapkan pemimpin kota kekacauan purbakala. Artinya, ia sudah setara teknik puncak tingkat atas. 6-7 kali lebih kuat daripada versi awal.
Teknik bilahnya adalah teknik super puncak dengan senjata harta sejati. Ditambah tubuh dewa dan pengganda setara penguasa tingkat tinggi. Walaupun pemahaman dewa binatangnya relatif lebih rendah, ia sama sekali tak gentar menghadapi kesatria senior. Bintang dan api menggelegar di langit, hantam, hangus, guncang bumi. Seru tubuh Samudra Jauh yang berdiri di sisi bilah hitam dengan mengenakan baju Raja Emas. Ia melancarkan jurus itu sambil membakar tubuh dewa dan memicu teknik pengganda daya spiritual. Ribuan bayangan memancar dari dadanya, membentuk dewa binatang menjulang tinggi. Dewa binatang itu mengaum dan menghantam dua makhluk bersayap hitam. Gerakan ketiga, peta bintang-bintang dan api menggelegar di langit, hantam, hangus, guncang bumi. Lo Feng belum pernah mengeluarkan jurus ini. Pertama kalinya ia mengandalkan tubuh Samudra Jauh. Kini tubuh Samudra Jauh dan tubuh binatang bertanduk emas sama-sama habis-habisan. Dengan domain aurora benang emas memperlambat musuh, mereka membentur keras 3 kesatria senior ras penjara. Bab 1038. Sepasang sayap sebagai perisai. Dum. Si raksasa batu berapi berkilau emas mengayunkan palunya sekuat tenaga, dan palu itu melesat ke arah binatang bertanduk emas dengan gemuruh menggetarkan. Domain aurora benang emas seolah tak mampu menahan hantaman itu. Sekali tebas palu ini, bintang seperti bintang pengelana atau bintang neutron akan hancur berkeping. Bahkan lubang hitam pun serasa bisa diremukan. Raksasa batu berapi itu menggeram sambil melepas pukulan terkuatnya. Lingkungan di bintang asal tidak pecah berantakan bukan karena palunya kurang kuat, melainkan karena lingkungan bintang asal punya sifat unik. Brak! Palu itu menabrak bilah cahaya emas dari sepasang sayap. Dengan kedua tangan masih menggenggam palu, raksasa batu berapi itu terbanting mundur dan terangkat ke udara. Kedua kakinya yang berbatu kehilangan pijakan. Ia tergantung paksa di angkasa. Binatang ruang sialan, raung raksasa batu berapi itu murka. Gilas ras penjara. Binatang bertanduk emas berubah menjadi seberkas cahaya, memutar balik lalu mendarat lagi. Bilah cahaya emas membelah udara seakan mampu mencincang apapun yang menghadang. Brak, 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 brak. Hantaman beruntun. Raksasa batu berapi itu tidak selincah binatang bertanduk emas dengan sayap siwunya. Selain itu, domain aurora benang emas menekan keras dan membuatnya terus diserang dalam kondisi terbatas. Binatang bertanduk emas raksasa, maka sayap siwunya bisa terbentang puluhan ribu mil. Sekali mengibaskan satu sayap, si raksasa batu berapi tidak punya tempat bersembunyi. Tubuh Samudra Jauh berdiri di depan bilah hitam bak jarum penabil laut. Sambil menatap dua kesatria ras penjara bersayap 12 di kejauhan, ia juga mengendalikan dewa binatang raksasa untuk memburu keduanya. Dum, grum, grum. Dewa binatang mengaum melesat di udara secepat bayangan. Begitu dua kesatria bersayap hitam itu sedikit menjauh, dewa binatang tak lagi mengejar. Tugas dewa binatang adalah menjaga area tertentu di sekitar bilah hitam. Jika dua kesatria ras penjara itu menerobos area ini, mereka akan diserang. Perlu dipahami, dewa binatang ini adalah harta sejati dalam bentuk senjata daya spiritual dengan kecepatan terbang yang sangat tinggi. Kini dipadukan dengan domain aurora benang emas. Begitu dua makhluk bersayap hitam itu memasuki area jaga, mereka akan terguncang dalam sekejap. Brak! Salah satu makhluk bersayap hitam terpental jauh seketika. Yang satunya menerobos dari arah berlawanan, mendekati bilah hitam yang perlahan terangkat dengan kecepatan penuh. Grah! Dewa binatang mengaum dan menyergap dari arah berlawanan secepat itu hingga meninggalkan jejak. Sekejap kemudian, ia menerjang makhluk bersayap hitam itu dengan benturan keras, menyapunya jauh. "Ah, bagaimana ini? Kita tak bisa memaksa masuk," seru salah satu dari mereka. Kedua makhluk bersayap 12 itu menjauh sambil mengirim transmisi pada raksasa batu berapi. Senjata daya spiritual itu terlalu cepat dan mereka punya harta tipe domain. Tubuh dewa kita sudah terpakai 3%, sementara binatang kepompong ungu yang menyebalkan itu belum memakai bahkan 1/1000 tubuh dewanya. Kita tak bisa terus begini. Raksasa batu berapi itu meraung frustasi. Meski tubuhnya besar, porsi tubuh dewa yang ia gunakan kecil.
Ia paham binatang bertanduk emas di hadapannya memakai lebih sedikit lagi. Bahkan andai ia membakar seluruh tubuh dewa, binatang bertanduk emas mungkin belum menyentuh 1% pun. Namun tiba-tiba, raksasa batu berapi itu mengirim balasan dengan nada percaya diri. Hahaha, aku merasakan makhluk dari ras lain mendekat. Tahan sedikit lagi, dua binatang ruang ini pasti kelabakan saat yang lain tiba. Saat itulah kita merebut kesempatan. Dua makhluk bersayap hitam mengamati sekitar dan seketika girang. Seperti diduga, dua rombongan muncul dari dua arah. Tubuh Samudra Jauh mendapati pendatang baru. Itu rombongan aliansi wilayah utara total 3 kesatria alam semesta dan satu lagi dari aliansi Hong 2 kesatria alam semesta. Lo Feng Samudra Jauh mengedarkan pandang dan cepat menilai. Dengan identitasku saat ini, rombongan aliansi Hong hanya akan menganggapku anggota aliansi binatang ruang dan mereka akan bertindak sesuai itu. Ia tak punya waktu memikirkan yang lain. Ia harus menahan 3 kesatria ras penjara sambil mengawasi bila hitam yang perlahan muncul dari tanah. Sedikit demi sedikit bila itu naik. Ujung bila hitam hampir sepenuhnya keluar. Hampir, sebentar lagi muncul penuh. Lo Feng tegang dan Handitah berharap, cepat, kalau ingin peluang, bila itu harus keluar penuh sebelum rombongan lain tiba. Dua rombongan itu melesat cepat. Meskipun anggota aliansi Hong bukan manusia, mereka segera menilai situasi. Hahaha, itu benda berharga, pasti harta sejati. Dan masih dalam kelahiran, harta itu belum mengakui tuan. Cepat! Selagi binatang ruang dan ras penjara terkunci satu sama lain, sambar hartanya dari tengah. Sementara itu, 3 kesatria aliansi wilayah utara juga girang karena melihat peluang emas. Mereka pun menerjang harta itu habis-habisan. Aliansi wilayah utara dikenal sebagai aliansi dengan jumlah ras terbanyak di alam semesta. Banyaknya ras, berarti jumlah kesatria di sana sangat besar. Misal, di alun-alun terbuka dunia kejayaan milik sekolah dewa leluhur, jumlah pewaris aliansi Hong hanya ribuan. Sementara aliansi wilayah utara mencapai puluhan ribu. Perbedaan itu membuat, di bintang asal, rombongan kesatria dari aliansi wilayah utara lebih sering terlihat ketimbang yang lain. Dibanding 6 ras puncak seperti umat manusia, distribusi sumber daya, harta bagi makhluk dengan level serupa, lebih sedikit. Dari 3 kesatria aliansi wilayah utara, satu makhluk setinggi lebih dari 9 meter, sekujur tubuhnya berlapis ungu emas, melesat ke bila hitam secepat mungkin. Namun ketika mengamati cermat, ia menunjukkan keraguan. Gumamnya. Itu sepertinya mustahil. Tidak mungkin. Cepat. Luo Feng gumam gelisah. Bila hitam memang sudah menampakkan ujung, tetapi lambat dibanding datangnya rombongan-rombongan itu. Dua rombongan kesatria dari aliansi Hong dan aliansi wilayah utara tetap melaju cepat meski berada dalam domain aurora benang emas. Hahaha, kalian tak akan sempat. Raksasa batu berapi ras penjara tertawa lantang. Binatang ruang, kau tidak akan mendapatkan harta sejati itu. Itu bukan milikmu. Binatang bertanduk emas mengeluarkan aum murka yang menggetarkan. Dum. Ia mengayun sayap, segera kembali ke area sekitar bila hitam. Wah, Lo Feng Samudra Jauh juga mundur setapak, berdiri di sisi bila hitam. Mari! Tubuh Samudra Jauh dan binatang bertanduk emas sama-sama berdiri dekat bila hitam, jelas menjaganya mati-matian. Mereka hanya perlu bertahan sedikit lagi, dan harta sejati itu akan jatuh ke tangan mereka. Sekalipun kalian lebih dari sekedar kesatria, aku akan menahan kalian, pikir Luo Feng Samudra Jauh. Sekalipun kalian penguasa alam semesta, binatang bertanduk emas punya baju perisai dewa tak gentar. Tubuh Samudra Jauh milikku mungkin sedikit lebih lemah. Baju Raja Emas baru bisa bentuk kedua, artinya melemahkan serangan materi sampai 1/1000. Itu memang di bawah baju perisai dewa. Tapi tubuh Samudra Jauh sangat besar. Menahan dengan brute force masih mungkin untuk sementara. Tubuh Samudra Jauh dan binatang bertanduk emas laksana 2 gunung. Yang satu berdiri di sisi bila hitam, yang lain melayang di atasnya untuk menghadang siapapun yang berani mendekat. Sementara itu, rombongan aliansi Hong, aliansi wilayah utara, dan ras penjara menyadari rombongan lain juga telah hadir. Bunuh! Rebut harta sejati! Cepat! 5 rombongan lainnya segera tiba! Buruan! 3 kubu aliansi Hong, aliansi wilayah utara, dan ras penjara berjumlah 8 kesatria senior. Ditambah kubu binatang ruang yang menerjang ke tengah. Dum. Ketiga kubu berubah jadi berkas cahaya serentak dan menerjang. Hah!
Binatang bertanduk emas segera membentangkan sayap dan berdiri di garis depan. Wah, wah, sayapnya membesar seketika. Sayap Xiwu sebagai harta sejati dapat mengubah warna sesuka hati. Kali ini, emas berkilau. Ia mengembang dengan lebar, mengembang ke segala arah. Dalam sekejap, sepasang sayap raksasa itu melampaui 100.000 mil. Sepasang sayap mengurung bilah hitam seperti induk melindungi anak-anaknya. Siapapun yang ingin meraih bilah hitam harus menyingkirkan sayap itu paksa. Serang! Hahaha, kalian pikir bisa menahan kita? Bunuh dia! 8 kesatria senior melancarkan serangan serentak. Seorang kesatria aliansi Hong memegang roda terbang sebuah harta sejati biasa dan royal menghujani serangan. Denduman bertubi-tubi mengarak ke sayap emas. Binatang bertanduk emas berdiri kokoh di rawa. Keempat kakinya bak tiang langit. Kedalaman rawa bahkan tak menenggelamkan cakarnya. Sayapnya terangkat tinggi, perkasa. Dum, 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 dum. Dengan serangan gabungan 8 kesatria senior melonjak ke level penguasa alam semesta, hentakan bertubi-tubi. Aku harus bertahan dengan daya ini, seru binatang bertanduk emas. Ia tak bergeming, sekuat gunung. Berapapun tebasan yang datang, sayap Xiwu dan baju perisai dewa bersama-sama melemahkan dampaknya. Dengan harta-harta itu, ditambah tubuh dewa raksasa, menahan serangan-serangan itu jadi urusan sepele. 8 kesatria senior dari aliansi wilayah utara, aliansi Hong dan ras penjara seketika paham situasi ini di luar dugaan. Sayap itu harta sejati. Pasti harta sejati. Sedikit sekali harta yang bisa membesar sejauh ini. Biasanya, sekalipun harta itu besar, dihantam oleh 8 kesatria senior serentak, ukurannya akan mengecil untuk menahan serangan, atau membesar untuk menyebar benturan. Bagaimanapun, lolos tanpa lecet itu nyaris tidak mungkin. Namun serangan gabungan 8 kesatria senior sia-sia di hadapan binatang bertanduk emas. Pada saat itu, binatang bertanduk emas dan tubuh samudra jauh serentak menoleh ke bilah hitam. Ujung bilah itu akhirnya keluar dari rawa, kini menggantung di atas titik kemunculannya. Auranya kini tertahan penuh, tampak seperti harta biasa. Harta, datanglah kepadaku, perintah binatang bertanduk emas dengan suara dalam. Sekejap, seutas daya tubuh dewa melesat menuju bilah hitam, siap mencapnya dengan jejak kehidupan. Sebelum lanjut, ada penjelasan singkat. Kita akan langsung melompat ke bab 1040, karena novel ini memang tidak memiliki bab 1039. Beberapa situs menampilkan bab duplikat, tapi sebenarnya bab itu memang dilewati. Alur cerita tetap aman, karena bab 1038 langsung tersambung ke bab 1040. Sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya di bab 1040. Bab 1040, Sungai Pedanglo. Luo Feng menyusupkan seutas daya tubuh dewa ke dalam bilah hitam dan mencapnya dengan jejak kehidupan, membuat bilah itu mengakui dirinya sebagai tuan. Mata binatang bertanduk emas berkilat bingung. Ada apa ini? Kenapa tidak ada informasi yang ditransfer? Luo Feng samudra jauh juga menatap bilah hitam itu, heran. Biasanya, ketika sebuah harta atau harta sejati mengakui seorang tuan, ia akan mentransfer informasi ke benak pemiliknya, umumnya berisi deskripsi senjata atau cara menggunakan harta tersebut. Tentu ada pengecualian, seperti peta bintang, sayap Xiwu, dan mutiara menara. Jika makhluk yang menciptakan harta itu meninggalkan informasi, maka informasi ada di dalamnya. Mutiara menara adalah bagian dari menara stangga, jadi ia tidak memuat informasi. Sedangkan peta bintang adalah harta sejati biasa yang dibuat Zhua Sanke dengan gulir gambar dan banyak bintang segal. Karena itu beberapa harta sejati dan harta biasa memang tidak menyimpan informasi. Namun menurut intel yang dikumpulkan kesatria Guangzhou, harta sejati dan harta biasa yang lahir di bintang asal adalah dipijahkan alam semesta. Seharusnya secara bawaan membawa informasi. Yang satu ini tampak tidak punya apapun. Aneh. Luo Feng kebingungan. Dum, 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 dum. 8 kesatria senior menghantam sayap binatang bertanduk emas bertubi-tubi memutus alur pikir Luo Feng. Suut, binatang bertanduk emas mengecilkan bilah hitam raksasa dan meleburkannya ke tubuh. Au! Ia melalung hingga langit dan bumi bergetar. Pada saat yang sama, sayap emas raksasa itu cepat mengecil dari ratusan ribu mil menjadi puluhan ribu mil.
menampakkan binatang bertanduk emas dan tubuh samudra jauh. Kedelapan makhluk agung itu kecewa. Harta sejatinya diambil. Sudah mengakui tuan. Sialan, binatang ruang, pergi. Mereka semua mendelik ke arah tubuh samudra jauh dan binatang bertanduk emas. 3 makhluk keras penjara angkat kaki duluan. 5 kesatria alam semesta dari aliansi Hong dan aliansi wilayah utara juga kesal dan mengurungkan niat merebut harta. Mereka tahu mereka masih punya peluang jika harta itu belum mengakui tuan. Tapi satu-satunya cara merebutnya sekarang adalah membunuh binatang bertanduk emas, sementara ia mampu bertahan dari serangan ke-8 mereka. Jika ia ingin kabur, tak ada yang bisa menghalangi. Semua meradang. Ukuran binatang bertanduk emas itulah yang membuat mereka tak bisa mengambil paksa harta itu. Tubuh dewanya terlalu besar, dan tubuh dewa kita bisa habis terbakar sebelum kita sempat membunuhnya. Seandainya kita sampai lebih cepat, harta sejati itu jatuh ke tangan binatang ruang. Hahaha, kalian telat. Suara serak binatang bertanduk emas menyahut. Kau cuma beruntung. Ayo pergi. 3 kesatria dari aliansi wilayah utara dan aliansi Hong pun meninggalkan tempat itu. Tubuh binatang bertanduk emas dan tubuh samudra jauh mengawasi mereka pergi. Ia melihat rombongan lain berdatangan mengikuti jejak energi dari harta sejati tadi. Pergi. Tubuh samudra jauh menyusut jadi 9 meter dan binatang bertanduk emas menjadi sekitar 100 meter. Binatang bertanduk emas mengepakkan sayap, tubuh samudra jauh duduk di punggungnya. Sud, binatang ruang itu sudah dapat hartanya. Ayo pergi, kita tunggu kesempatan berikutnya. Itu seri harta tingkat puncak atau harta sejati biasa? Kesatria berdebat di antara mereka. Mereka penasaran, namun harus pergi. Di bintang asal, mereka yang paling dekat saat harta muncul adalah yang paling beruntung. Di sini makhluk agung butuh kekuatan sekaligus peruntungan. 3 kesatria aliansi wilayah utara terbang kembali ke tempat mereka, puncak sebuah bukit kecil. Binatang ruang itu memang beruntung. Aliansi binatang ruang itu misterius dan kuat. 2 makhluk itu punya harta domain, step harta sejati, dan sekarang bilah hitam harta sejati. Mereka berbincang sementara satu kesatria bertubuh logam ungu merenung. Itu, polanya itu, harta itu. Mata kesatria logam ungu berkilat. Ia mengisolasi area dengan daya tubuh dewa, lalu menoleh ke kesatria binatang aneh yang bermulut dilingkari ratusan sirip punggung lunak. Kesatria rakun 100, katanya. Kau punya tubuh di pusat aliansi kan? Kirim pesan ke aliansi. Kita baru saja menemukan bilah dewa dari sungai Pedang Luo. Sungai Pedang Luo? Kedua kesatria itu tertegun. Mata kesatria rakun 100 berkilat semangat. Harta sejati tingkat puncak legendaris Sungai Pedang Luo. Sungai Pedang Luo adalah harta sejati paling menggoda dalam 100 tahun sejak bintang asal terbuka. Sebuah makam raksasa pernah muncul dari bawah tanah. Makam Bila, makam pedang. Sebuah prasasti kuno di makam pedang menyatakan ada banyak bilah dewa dan beberapa harta sejati biasa. Dan yang paling berharga adalah komponen Sungai Pedang Luo yang tersusun dari sebuah kompas dan 9 bilah dewa. Jika seluruh bilah dewa terpasang ke kompas, ia bisa berubah menjadi sungai bilah tak bertepi. Serba bisa. Jika 9 bilah itu melebur menjadi satu, kekuatannya lebih dahsyat. Ia adalah harta tipe domain, tetapi memiliki daya serang setara harta sejati puncak. Kompasnya sendiri sudah merupakan harta sejati biasa tipe domain. Dayanya meningkat setiap kali satu bilah terpadu. Semakin banyak bilah dewa di dalam kompas, semakin kuat kompas itu. Ia mencapai kesempurnaan ketika semua bilah menyatu. Harta sehebat itu, terakhir kali kompas menampakkan diri, ia hanya membawa 1 bilah hitam. Bilah dewa milik Sungai Pedang Luo, di mana kita menemukannya? Tanya kesatria rakun 100. Di mana tadi? Baru yang lain hendak menjawab, kesatria logam ungu menyelah. Itu harta sejati bilah hitam yang 2 binatang ruang itu dapat. Aku pernah melihat foto-foto Sungai Pedang Luo, dan bilah hitam yang barusan kita lihat persis sama. Kesatria rakun hitam terperanjak. Cepat, beritahu aliansi. Siap. Kesatria rakun 100 mengangguk. Banyak makhluk agung yang memasuki bintang asal, meninggalkan klon di ras mereka. Sebagian bahkan meninggalkan tubuh asli. Klon bisa mengirim pesan sederhana, tetapi urusan penting harus ditangani tubuh utama.
Klonku sudah memasuki pusat aliansi. Seorang penguasa alam semesta akan menemuiku. Gumam kesatria Rakun 100. Tak lama kemudian, aku sudah melaporkan pada penguasa alam semesta dan merekonstruksi bentuk bila hitam dari pikiranku. Penguasa yang kuhubungi mengkonfirmasi itu memang komponen dari Sungai Pedang Luo. Harta sejati di alam semesta tidak banyak, dan hampir mustahil ada harta sejati berpola sama yang dipijahkan bintang asal dalam waktu singkat seperti ini. Itu pasti bila Dewa Pedang Luo. Penguasa itu meminta kita jangan bertindak. Ia sudah memberitahu beberapa penguasa tingkat tinggi yang paling dekat dengan bintang asal ini dan Tuan Fumo untuk datang. Kontribusi kita sudah ditandai. Kesatria Rakun 100 menatap rekan-rekannya, dan mereka semua tersenyum. Aliansi Wilayah Utara segera mengatur makhluk agung untuk menuju bintang asal tempat Luo Feng berada. Di alam semesta virtual, di sebuah bar terbuka, banyak kesatria kota Aliansi Hong berkumpul. Hampir semua makhluk agung yang masuk bintang asal meninggalkan klon, dan melalui klon itulah mereka terhubung ke alam semesta virtual. Begitulah cara bertukar informasi. Ada harta sejati lagi muncul. Nih, yang ini, aku melihatnya sendiri. Harta sejati apa? Sini, lihat ini. Di bintang asal yang mana? Semua antusias mendengar kabar dari bintang asal. Lihat, ini fotonya. Seorang makhluk agung botak bermata emas, seluruh tubuh berbulu, menunjukkan foto. Harta sejati ini muncul dari rawa. Sayang aku telat, dan harta itu direbut dua makhluk dari aliansi binatang ruang. Harta sejati. Sayang sekali, di depan mata pun tak bisa kau ambil. Lebih parahnya, diambil aliansi binatang ruang. Aku bisa apa? Kata kesatria botak itu. Dua makhluk aliansi binatang ruang itu punya tubuh dewa sekitar 6.000 mil. Kau pikir aku masih bisa merebut? Bahkan penguasa alam semesta pun kerepotan menghadapi tubuh sedahsyat itu. Bukankah ini bila dewa milik Sungai Pedang Luo? Iya, bila dewa Sungai Pedang Luo. Semua mendadak heboh. Sementara itu, Luo Feng berjalan menuju bar terbuka itu. Aneh pikirnya. Harta dari bintang asal ini sudah mengakui aku sebagai tuan, tetapi masih belum mengirim informasi apapun. Luo Feng bingung. Maka ia terhubung ke alam semesta virtual dan menuju tempat makhluk agung Aliansi Hong berbagi info. Ia ingin bertanya pada beberapa teman. Kesatria Guangzhou, sapa Luo Feng ketika melihatnya. Guangzhou menoleh dan tersenyum besar. Kesatria Sungai Pedang. Luo Feng berjalan mendekat, tersenyum. Tiba-tiba ia berkerut saat seseorang menarik perhatiannya. Dia. Luo Feng mengenali kesatria botak itu. Ia adalah salah satu dari dua kesatria Aliansi Hong yang menyerangnya tadi. Kasih like dan subscribe dulu ya ke channel Dutaverse ID, biar saya makin semangat. Terima kasih juga udah nonton sampai habis. Semua ini saya kerjain sendiri dari pagi sampai malam, jadi maaf kalau visualnya cuma satu, udah mentok capek. Karena memang saya ngerjain semuanya sendirian. Dan kalau ada kata-kata yang belibet, nggak saya benerin, ya maklum aja, capek. Tinggalin komen kalau ada saran atau request novel lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!